Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Oke teman-teman, seperti biasa di channel ini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh soal terkait dengan penerimaan P3K Penyuluh Keluarga Berencana di lingkup BKKBN tahun 2023. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment video ini ya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Nah, teman-teman, di kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal berkaitan dengan modul atau materi Poktan BKL, kelompok kegiatan bina keluarga lansia. Sebagai informasi nih teman-teman, kalau tahun kemarin di perekrutan P3K tahun 2022 untuk kategori penyuluh KB, ini Poktan atau kelompok kegiatan yang banyak sekali masuk ini adalah kelompok kegiatan bina keluarga lansia. Mulai dari penyakit lansia, kemudian dimensi lansia tangguh, usia-usia lansia, pokoknya banyak deh ya yang terkait dengan lansia. Ini yang saya dapatkan cukup banyak, begitu juga teman-teman ketika saya tanyai ternyata sama gitu. Yang banyak masuk adalah kelompok kegiatan bina keluarga lansia atau BKL nih teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ya teman-teman untuk contoh soal yang pertama. Soal yang pertama nih teman-teman, lansia terbagi menjadi 3, yaitu A. Lansia muda, tua, tangguh, atau B. Lansia muda, dewasa, paripurna, yang C. Lansia sehat, kuat, dan sakit, atau D. Lansia aktif, pasif, dan energik. Nah, apa nih teman-teman? Yang udah belajar modul lansia pasti tahu nih ya, apa jawabannya nih? Nah, untuk soal ini teman-teman jawabannya adalah yang B, lansia muda, dewasa, dan paripurna. Jadi lansia terbagi menjadi 3, lansia muda, dewasa, dan paripurna. Kita lanjut soal kedua nih teman-teman. Untuk kategori usia lansia muda adalah A 48 sampai 55 tahun, B 50 sampai 60 tahun, atau C 60 sampai 69 tahun, atau D 70 sampai 80 tahun. Ini teman-teman ingat ya, yang ditanya adalah usia lansia muda. Ini apa jawabannya teman-teman? Nah, ini teman-teman jawabannya adalah yang C 60 sampai dengan 69 tahun. Nanti kita lihat pembahasannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Lansia dari 70 sampai dengan 80 tahun ini termasuk dalam lansia apa nih teman-teman? A. Lansia muda, B. Lansia aktif, C. Lansia paripurna, atau D. Lansia dewasa. Apa nih jawabannya teman-teman? Ini jawabannya adalah yang D. Lansia dewasa. Jadi usia 70 sampai dengan di bawah 80 tahun ini disebut dengan lansia dewasa teman-teman ya. Nah, ini kita lihat pembahasan tentang lansia nih teman-teman ya. Ini adalah lansia ini terdiri dari 3 kategori nih teman-teman. 3 kategori lansia nih teman-teman, ada lansia muda, dewasa, dan paripurna. Lansia muda ini usia 60 sampai dengan di bawah 70 tahun. Lansia dewasa dari usia 70 sampai dengan usia di bawah 80 tahun. Terus yang terakhir nih teman-teman, ada juga lansia paripurna. Ini untuk usia 80 tahun ke atas sampai dengan seterusnya. Lanjut kita soal keempat nih teman-teman. Nah, nomor 4. Tipe lansia yang realistis menerima kenyataan bersyukur adalah kepribadian dari lansia. A. Kepribadian konstruktif, B. Kepribadian mandiri, C. Kepribadian tergantung, atau D. Kepribadian kritik diri. Apa nih teman-teman ya, karena lansia memiliki beberapa kepribadian nih. Kalau yang ini teman-teman jawabannya adalah yang A, yaitu kepribadian konstruktif. Soal yang kelima, ada berapa jumlah kepribadian lansia? Nah, nih teman-teman yang A1, B2, C4, atau D5. Nah, jumlah kepribadian lansia adalah jawabannya adalah yang D, yaitu 5. Nanti kita bahas ya apa saja kepribadian yang dimiliki oleh lansia.
Nah, teman-teman ini nih, kepribadian lansia ini ada 5 ya. Ada yang pertama kepribadian konstruktif. Ini tipe lansia yang realistis nih, menerima kenyataan, percaya diri, sabar, bersyukur, dan juga tenang. Terus ada juga kepribadian mandiri. Ini tipe lansia yang masih terpengaruh oleh kekuatan dan kejayaannya masa lalu nih. Ini cenderung mengalami tekanan bila masa tuanya tidak terisi dengan kegiatan ya. Terus yang ketiga nih teman-teman, ada yang namanya kepribadian tergantung nih. Nah, tipe lansia yang ini nih yang kurang percaya diri, pasif, mudah ragu, rentan, merasa bila cemas bila ditinggal oleh pasangan atau anggota keluarga lain. Sangat bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan dan juga cenderung menarik diri. Terus yang keempat ada juga kepribadian bermusuhan. Nah, tipe lansia yang seperti ini nih teman-teman, ini sering menyalahkan orang lain, tidak menerima bila dikritik. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada kepribadian kritik diri. Ini adalah tipe lansia yang pesimis, tidak bersemangat, sulit menerima bantuan orang lain, terus merasa tidak ada guna, merasa menyusahkan orang lain, merasa tidak disayang, merasa diri tidak pantas, dan juga mudah sedih. Itu ya teman-teman ya, kategori atau kepribadian yang dimiliki oleh lansia. Ada 5 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita lanjut ya ke soal nomor 7. Manakah yang bukan termasuk dalam 7 dimensi lansia tangguh? A. Dimensi spiritual, B. Dimensi emosional, C. Dimensi kesehatan, atau D. Dimensi fisik nih. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu dimensi kesehatan. Karena dimensi kesehatan tidak ada termasuk di dalam 7 dimensi lansia tangguh, teman-teman ya. Kita ke soal yang ke-8, dimensi sosial kemasyarakatan berkaitan dengan fungsi keluarga, A. Fungsi agama, B. Fungsi cinta kasih, C. Fungsi sosial kemasyarakatan, atau D. Fungsi reproduksi. Ini adalah dimensi sosial kemasyarakatan nih, berkaitan dengan fungsi keluarga apa nih teman-teman. Ini teman-teman jawabannya adalah yang C, yaitu fungsi sosial. Nah, ini teman-teman ya, pembahasan berkaitan dengan 7 dimensi lansia tangguh dan juga 8 fungsi keluarga yang saling berkaitan antara lainnya gitu ya. Bisa teman-teman baca nih. Ada fungsi agama berkaitan dengan dimensi spiritual dan seterusnya dan sampai ke 8 ya teman-teman ya. Soal nomor 9, kesehatan lansia dapat dipelihara melalui hal-hal berikut, kecuali A. Diet ketat, B. Tidak merokok, C. Cukup tidur, atau D. Aktivitas fisik. Nah, ini teman-teman jawabannya adalah yang A, yaitu diet ketat ya. Dan kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal yang nomor 10. Manakah yang tidak boleh dilakukan lansia pada aktivitas fisik? A. Jalan kaki, B. Bersepeda, C. Latihan otot dengan bola karet, atau D. Lompat tinggi. Apa nih teman-teman? Dan ini adalah jawabannya pasti D, yaitu lompat tinggi ya. Pembahasannya kita lihat sama-sama nih teman-teman ya. Ini adalah kesehatan lansia nih dapat dipelihara melalui hal-hal berikut nih teman-teman. Ada aktivitas fisik, makanan sehat, cukup tidur, latihan pernapasan, terus juga bisa menghindari asupan alkohol, tidak merokok, dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin nih teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya, contoh-contoh soal berkaitan dengan Poktan Bina Keluarga Lansia BKL yang pastinya dapat membuat wawasan teman-teman jadi lebih menambah wawasan teman-teman untuk mengikuti seleksi P3K penyuluh KB di tahun ini. Tetap semangat teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat nantinya ketika mengikuti tes, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, dan akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.